Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode algoritma genetik. Di PowerPoint kali ini pembahasannya yaitu definisi algoritma genetik, kemudian perkembangan algoritma genetik, tahap-tahap pembuat algoritma genetik, kelemahan dan kelebihan algoritma genetik, contoh studi kasus, dan yang terakhir implementasi studi kasus dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu definisi algoritma genetik. Aplikasi algoritma genetika dapat ditemukan di berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang memerlukan solusi kombinatorik seperti penjadwalan, peramalan, jarak terpendek, dan kombinasi ransum atau bahan. Algoritma genetika sering dipakai untuk melakukan simulasi dengan komputer, untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan calon-calon solusi yang feasible. Proses pencarian solusi terbaik dimulai dengan mempresentasikan solusi-solusi yang mungkin terjadi berdasarkan domain yang biasanya dalam bentuk string biner 0 dan 1. Dari representasi ini dibentuk populasi individual secara acak yang membentuk suatu generasi. Kemudian dari setiap populasi yang terbentuk dievaluasi dengan menggunakan fungsi fitness untuk dapat memilih populasi terbaik. Yang ketiga yaitu kemudian populasi dimodifikasi dengan mutasi dan kombinasi untuk mendapatkan populasi baru. Proses ini diulang sampai mendapatkan individu dari populasi yang mencapai nilai fitness. Terima kasih Mbak Asih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Asih. Perkembangan algoritma genetika. Algoritma genetika pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1970 di New York, Amerika Serikat. Dia beserta murid-murid dan teman kerjanya menghasilkan buku berjudul Adaptation in Natural and Artificial Systems pada tahun 1975. Algoritma genetika khususnya diterapkan sebagai simulasi komputer di mana sebuah populasi representasi abstrak atau juga disebut dengan kromosom dari solusi-solusi calon atau juga disebut dengan individual pada sebuah masalah optimasi akan berkembang menjadi solusi-solusi yang lebih baik. Secara tradisional, solusi-solusi dilambangkan dalam biner sebagai string 0 dan 1, walaupun dimungkinkan juga pengguna atau penyediaan encoding yang berbeda. Evolusi dimulai dari sebuah populasi individual acak yang lengkap dan terjadi dalam generasi-generasi tertentu. Dalam tiap generasi, kemampuan keseluruhan populasi dievaluasi. Kemudian, multiple individualis dipilih dari populasi sekarang atau current tersebut secara stokastik atau berdasarkan kemampuan mereka. Lalu, dimodifikasi melalui mutasi atau rekombinasi menjadi bentuk populasi yang baru yang menjadi populasi sekarang pada iterasi berikutnya dari algoritma. Tahap-tahap membuat algoritma genetik. Langkah-langkah algoritma genetika dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan representasi individual dari populasi. Kedua, pembentukan populasi individual secara acak. Ketiga, evaluasi kecocokan setiap individu dalam populasi berdasarkan fungsi fitness. 4. Memilih individual dengan nilai kecocokan paling tinggi. 5. Kombinasi antar individual terpilih dalam populasi dan mutasi individu dengan tingkat tertentu untuk membuat populasi baru. Dan yang terakhir, proses 3 diulang sampai mendapatkan solusi terbaik. Kelemahan dan kelebihan algoritma genetik. Menurut Zuhri, beberapa kelebihan algoritma genetika jika dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya adalah: yang pertama, algoritma ini hanya melakukan sedikit perhitungan matematis yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Karena sifat perubahan evolusi alamiah, maka algoritma ini akan mencari penyelesaian tanpa memperhatikan proses-proses yang berhubungan dengan masalah yang diselesaikan secara langsung. Algoritma ini juga dapat mengendalikan fungsi objektif dan batasan yang didefinisikan baik pada ruang pencarian diskrit atau ruang pencarian analog.
Yang kedua, operator-operator evolusi membuat algoritma ini sangat efektif pada pencarian global. Dan yang terakhir, algoritma ini memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dibiarkan dengan metode pencarian lainnya agar lebih efektif. Kelemahan algoritma genetika jika dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya adalah adanya ketidakpastian untuk menghasilkan solusi optimum global. Karena sebagai besar dari algoritma ini berhubungan dengan bilangan random yang bersifat probabilistik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wildan Isani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Inayatul Ulfiana. Materi selanjutnya adalah studi kasus algoritma genetik. Penerapan algoritma genetik untuk penjadwalan tugas atau application of genetic algorithm for task scheduling. Jadi studi kasus yang kami ambil ini yaitu penjadwalan ini dimaksudkan untuk memberikan user atau administrator untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan sistem komputer tanpa harus berada di tempatnya. Secara singkatnya, algoritma genetik sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, yaitu David Goldberg, yang menghasilkan buku berjudul Adaptation in Natural and Artificial System pada tahun 1975. Konsep dasar algoritma genetika sebenarnya dirancang untuk mensimulasikan proses-proses dalam sistem alam yang dipopulerkan untuk evolusi, khususnya teori evolusi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Menurut teori ini, di alam terjadi persaingan antara individu-individu untuk memperoleh sumber daya alam yang langka, sehingga makhluk yang kuat mendominasi makhluk yang lemah. Dan selanjutnya adalah studi kasus algoritma genetik. Jadi di sini studi kasus yang sudah kita buat, kita buat secara manual. Penjadwalan tugas secara manual. Gambarannya seperti ini. Dan yang terakhir adalah implementasi studi kasus dalam bahasa pemrograman. Jadi di sini pemrograman yang kita ambil itu menggunakan PHP. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat video penjelasan setelah ini. Jadi inilah demo aplikasi yang sudah kami kembangkan. File geneticalgoritma.ry adalah file yang berisi algoritma genetika untuk melakukan perhitungan. Sedangkan file app.ry berisi konfigurasi sistem agar bisa ditampilkan melalui flash. Setelah berhasil di-run, maka sistem akan menampilkan beberapa form yang harus diisi. Di sini kami mencontohkan 5 tugas dengan jumlah prosesor 3 dan jumlah generasi 10, total waktu yang ditempuh 10, dan masing-masing prioritas dan durasi task yang berbeda-beda. Sehingga dapat menghasilkan sistem penjadwalan tugas sebagai berikut.